Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om tante sekalian, ketemu lagi dengan saya di sini, Om Oki. Kalau Om tante yang baru lihat video ini lalu berharap bahwa video ini nanti isinya adalah tutorial, Om tante boleh skip ya, boleh skip dari sekarang ya, karena memang video ini saya nggak ingin membuat tutorial ya kali ini, mungkin next gitu. Kali ini saya ingin cerita. Kemarin banyak sekali saya lihat di kolom komentar gitu yang nanya, kenapa sih akhir-akhir ini saya jarang upload video gitu ya. Nanti akan saya jelaskan semuanya, tapi rehat dulu bentar. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your BM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. BM, sit down. Oke Om Tante sekalian, jadi saya mulainya dari mana ya, harus cerita gitu. Jadi akhir-akhir ini mungkin beberapa bulan terakhir saya memang jarang sekali upload video di YouTube gitu. Kenapa? Mungkin ada beberapa alasan kenapa saya akhir-akhir ini jarang upload video, bahkan mungkin berbulan-bulan ya. Kalau nggak salah terakhir saya upload Desember, kalau nggak salah, seingat saya gitu. Karena memang saya nggak terlalu mentargetkan diri untuk harus berapa sering untuk upload video di channel saya ini gitu. Yang pertama, kenapa saya jarang upload video, pasti ada sesuatu dong gitu ya. Jadi memang saya menghadapi sedikit permasalahan di usaha. Jadi bukan karena penjualan online ya gitu, tetapi lebih ke manajemennya. Jadi memang saya itu nggak terlalu pakar ya soal manajemen keuangan. Jadi memang agak porak-poranda di sana. Tetapi yang bikin pada waktu itu saya ngeh itu ketika saya coba otak-atik lagi semua keuangan usaha, ternyata kok seperti ini gitu. Jadi ada yang harus saya perbaiki di usaha saya gitu. Tetapi secara penjualan so far aman gitu. Jadi hampir nggak ada terasa apa ya. Kalaupun naik turun wajar lah ya. Misalkan Om Tante punya lapak gitu, kadang penjualannya naik, kadang penjualannya turun, itu udah hal yang biasa sekali. Apalagi buat saya, kebetulan saya sudah jualan online ini dari tahun 2009 gitu ya. Dari zamannya masih di sosial media, di Facebook dulu ya saya jualan gitu, lalu mulai ada BBM gitu kan. Lalu mulai ada marketplace dan sebagainya. Saya berusaha untuk mengikuti perkembangan gitu, karena saya nggak pengen stuck. Karena pengalaman saya jualan online sudah dari tahun 2009, jadi kalau penjualan naik turun itu buat saya hal yang sangat-sangat biasa sekali gitu. Bahkan sampai beberapa bulan yang lalu pun itu untuk penjualan hampir tidak terasa ada perubahan yang signifikan gitu. Kalaupun turun ya turunnya dikit gitu. Jadi sebenarnya tidak terlalu membuat saya risau. Tetapi saya baru sadar ketika melihat saldo rekening gitu. Loh, ini kenapa ada kejadian seperti ini gitu. Jadi ada beberapa hal yang mungkin saya nggak bisa cerita lebih detail di sini ya. Pada intinya mengharuskan saya untuk lebih fokus ke usaha saya sendiri dulu gitu. Pikiran saya fokus ke sana. Jadi memang untuk sementara tidak ini ya, maksudnya untuk upload video memang sengaja bukan prioritas sih gitu, karena upload video di YouTube ini sebenarnya bukan prioritas saya gitu. Jadi saya lebih fokus ke perbaikan usaha gitu. Ya sampai dulu utang usahanya sangat besar sekali. Wah gila, buat saya cukup besar gitu. Mungkin buat banyak orang itu hal yang kecil, buat sebagian orang atau orang yang sudah
punya usaha dengan skala besar mungkin ngelihatnya bahwa itu nominal kecil. Tapi kalau buat saya yang pelaku UKM kayak gini gitu, jadi usaha yang masih pas-pasan banget, usaha yang masih kecil gitu, itu sebuah angka yang cukup fantastis menurut saya gitu. Jadi itu saya selesaikan, alhamdulillah, karena fokus itu juga dan mencoba mencari solusi, akhirnya selesai juga gitu permasalahannya. Dan sekarang sudah, mungkin nggak sekarang sih, udah dari sebulan, 2 bulan yang lalu lah, 2 bulan yang lalu sudah mulai berjalan seperti yang saya inginkan gitu usaha ini. Itu alasan yang pertama kenapa saya akhir-akhir ini tidak upload video di YouTube. Jadi memang pada dasarnya buat saya butuh konsentrasi lebih gitu ya untuk apa namanya, untuk fokus ke usaha gitu. Lalu alasan yang kedua, bagi Om Tante mungkin nggak tahu ya kenapa sih saya membuat channel ini sebenarnya gitu. Kalau dibilang, lah ini channel nggak niat kok, udah lama banget nggak upload video. Sebenarnya begini Om Tante, jadi singkat cerita aja, saya tuh sering banget ditanyain sama teman-teman. Jadi saya kebetulan bergabung di komunitas Bukalapak gitu ya. Pada awalnya dari tahun 2015 saya sudah bergabung di komunitas ini. Lalu dengan berjalannya waktu, tahun 2015 akhir itu saya diberikan amanah lah untuk jadi koordinator lapangan gitu ya, Korlap gitu di Kota Semarang khususnya. Nah, dari situlah karena memang di komunitas ini kan cukup dinamis ya pergerakannya. Jadi banyak sekali tuh anggota baru yang baru join ke Bukalapak, atau mungkin yang baru bikin akun di Bukalapak lalu join di komunitas gitu. Sehingga banyak dari mereka itu bertanya soal tips trik gimana sih jualan di Bukalapak gitu. Karena pada dasarnya orang digabung di komunitas Bukalapak rata-rata inginnya adalah gimana caranya agar penjualan mereka di Bukalapak ini kan meningkat ya, sehingga mereka gabung di komunitas ini untuk mencari mencari apa yang mereka inginkan gitu. Pada dasarnya mereka gabung di komunitas Bukalapak ya pasti pengennya jualannya di Bukalapak naik, itu dong gitu. Mungkin sebagian juga ada yang gabung di komunitas Bukalapak tuh pengennya nyari teman, nyari saudara gitu. Cuman menurut saya itu hanya sebagian kecil lah. Mayoritas dari teman-teman di komunitas Bukalapak itu pengennya penjualan di Bukalapak naik kan gitu. Nah, sehingga karena dinamis, ada anggota yang masuk, ada anggota yang keluar, itu udah biasa sekali. Banyak sekali yang bertanya ke teman-teman komunitas yang lain gitu ya. Terutama yang biasanya jadi rujukan ya korlapnya, rangernya gitu. Sehingga saya sering kali ditanya itu hal yang sama berulang-ulang gitu. Misalkan ditanya, Om gimana sih upload produk di Bukalapak yang bener? Om gimana sih caranya bikin judul yang bagus? Om gimana sih bikin foto produk yang bagus dan sebagainya. Hal-hal semacam itu kan sering banget ditanyakan oleh teman-teman gitu. Nah, kalau dari waktu ke waktu saya harus jelaskan hal yang sama terus kan capek juga ya akhirnya. Sehingga buat saya udahlah kalau gitu saya coba bikin videonya aja gitu. Kebetulan ada YouTube, jadi saya bikin video penjelasan dari tema per tema di channel ini gitu, yang mungkin sebelumnya Om Tante sudah pernah lihat gitu. Kalau Om Tante yang masih stay nonton video sampai detik ini berarti artinya Om Tante mungkin sudah pernah nonton video saya yang sebelumnya gitu. Banyak yang soal saya bikin seperti seri pemula gitu. Jadi seri pemula 1, cara bikin akun gitu ya, sampai gimana cara jualannya. Jadi itu yang saya jelaskan di channel ini gitu. Dari tujuan itulah makanya sebenarnya bukan untuk mencari viewer sebanyak-banyaknya. Jadi banyak Om Tante yang salah kaprah ya.
subscribe, nggak subscribe, like, nggak like, buat saya no problem, nggak ada masalah gitu. Kalaupun video ini nggak ada yang lihat pun saya juga nggak ada masalah sebenarnya gitu. Cuman karena banyak pertanyaan dari teman-teman, ini kenapa nggak upload, ya udah saya jawab gitu aja. Mumpung sempet gitu, mumpung sempet. Jadi itu alasan yang kedua kenapa saya akhir-akhir ini jarang upload video, karena memang bukan prioritas gitu. Kalau misalkan ditanya, oh, dari channel YouTube kan bisa dapat AdSense Om. Waduh Om, kalau Om Tante tahu nih ya, AdSense itu nggak seberapa besar, bener gitu. Lebih enak jualan, lebih enak jualan online, hasilnya jauh lebih pasti, lebih gede gitu. Sehingga memang channel ini, tujuan saya membuat channel ini bukan sebagai ladang bisnis. Jadi sebenarnya tempat saya untuk berbagi gitu ya, untuk berbagi. Jadi nanti jangan kaget juga kalau misalkan di channel ini ternyata saya ngupload kegiatan saya yang lain, nggak melulu soal tutorial gitu. Ada beberapa playlist yang saya sudah buat gitu, termasuk vlog sehari-hari gitu ya. Cuman memang belum banyak video soal itu karena memang nggak sempet. Tapi sudah ada 1-2 gitu. Bahkan ada video saya waktu mancing gitu. Ya cuek aja channel saya gitu. Tapi ada playlist yang memang isinya tutorial. Jadi nanti kalau Om Tante yang subscribe channel ini lalu sudah menyalakan notifikasi loncengnya, jangan kaget nanti kalau ada video, nih video apaan nih gitu. Kok tiba-tiba Om Oki upload video yang lain gitu ya. Bukan video tutorial lagi, karena memang channel ini sebenarnya bukan pure channel untuk tutorial gitu. Bahkan ke depan saya pengen channel ini juga ada satu playlist yang isinya adalah video-video produk saya gitu. Kenapa video-video produk menurut saya cukup menarik ya kalau untuk diupload di YouTube? Karena sekarang banyak orang yang mencari informasinya tidak hanya di Google, tapi juga mencari informasinya di Om YouTube ini gitu ya. Jadi nggak cuma ke Mbah Google tapi juga ke Om YouTube, karena mereka pengen tahu visual tapi ada audionya. Itu kan kelebihan dari video gitu. Jadi sehingga menurut saya ini potensi juga untuk melakukan pemasaran lewat YouTube gitu. Jadi memang rencananya nanti saya pengen juga melengkapi channel ini dengan video-video produk saya. Mungkin bentuknya macam-macam ya. Bisa jadi video soal penjelasan produk, bisa soal unboxing, bisa soal review, bisa soal tutorial penggunaan produknya dan sebagainya gitu ya. Tapi itu nantilah pelan-pelan. Toh juga intinya sebenarnya saya bikin channel ini memangnya santai banget, nggak ada tekanan, nggak ada apa gitu, sehingga agak-agak bebas apa saja yang ingin saya tuangkan di channel ini ya udah saya rekam, saya upload gitu. Kadang-kadang pun kalau saya nggak terlalu niat untuk ngedit video, ya udah rekam aja langsung upload gitu. Tinggal cut, simpen, upload gitu. Nggak sempet editing, nggak sempet color grading dan sebagainya. Kadang-kadang nggak perlu, yang penting buat saya pesannya tersampaikan gitu. Termasuk video kali ini mungkin saya juga nggak akan terlalu banyak edit, backgroundnya tembok hijau gini aja udahlah, nggak apa-apa, langsung aja upload gitu. Oke, itu Om Tante, setidaknya ada 2 alasan besar kenapa saya agak jarang upload. Yang terakhir, kapan saya akan upload lagi gitu. Ini langkah pertama juga, lalu mungkin akan saya coba sempat-sempatkan deh. Saya coba untuk sempat-sempatkan untuk membuat tutorial. Karena pada dasarnya perkembangan di dunia jualan online cukup pesat ya. Cukup pesat, dan akhir-akhir ini banyak perubahan yang cukup signifikan menurut saya. Sehingga banyak juga dari teman-teman, dari Om Tante yang gagap. Tiba-tiba menjadi gagap. Saya biasanya begini aja laku, saya biasanya nge-push saja laku, biasanya saya promote push saja laku, kok tiba-tiba sekarang sepi gitu. Karena memang ada perubahan yang sangat signifikan, yang mungkin banyak dari Om Tante yang nggak terlalu sadar soal itu, sehingga next deh saya coba untuk jelaskan gitu ya. Setidaknya gini,
Ini kan saya rekam video tanggal 12 Mei pagi ya. Jadi pagi-pagi tadi habis sahur, habis sholat subuh nggak bisa tidur, ya udah saya rekam video ini. Kalau nggak salah besok atau lusa ya, saya lupa jadwal. Ada webinar. Jadi kalau Om Tanto yang kangen gimana sih tutorial jualan online ya. Kalau yang di yang di marketplace lain seperti Tokopedia, Shopee, Lazada saya agak kurang mengikuti ya, karena memang update untuk tutorialnya agak sedikit di YouTube gitu. Paling pun kalau ada tutorial di YouTube tuh kebanyakan gimana dapat flash sale, gimana dapat hadiah, gimana dapat ngeklaim diskon 50% dan sebagainya. Hal-hal semacam itulah yang banyak dibahas gitu. Cuman kalau Om Tante pengen tips trik gimana caranya jualan online gitu ya, khususnya di Bukalapak, Om Tante bisa aja masuk di komunitas.bukalapak.com. Cek di situ, itu ada jadwal untuk webinar. Jadi karena ini kita semua lagi kena musibah gitu ya, pandemi corona, bisanya work from home, jadi kegiatan-kegiatan kopdar di komunitas itu sementara ditiadakan, diganti dengan kopdar online atau pelatihan-pelatihan online. Jadi salah satunya lewat webinar. Nah kebetulan saya dapat giliran jadwal untuk sharing di webinar resminya Bukalapak, itu tentang video produk gitu ya, video produk. Nah Om Tante yang minat untuk nonton webinar tersebut atau ikut webinar tersebut, nanti linknya saya sertakan di deskripsi ya. Jadi Om Tante bisa cek di deskripsi, lalu coba daftar di situ, join, terus jangan lupa nanti set alarm gitu ya nanti untuk webinarnya, karena ini kan streaming online. Saya mungkin kalau Om Tante yang tertarik bisa ngikutin dari awal sampai akhir, jadi nanti materinya nggak kepotong gitu. Dan saya nggak tahu juga nanti ini video yang webinar besok itu nanti akan diupload di channel YouTube-nya komunitas Bukalapak, Pelapak Bukalapak atau enggak, saya nggak ngerti. Tapi buat jaga-jaga aja, seandainya memang videonya tidak diupload di channel YouTube-nya Bukalapak atau di channel YouTube komunitas Bukalapak, Om Tante ikut dari awal gitu. Lalu kalau ada yang nanya kenapa nggak diupload di channel ini aja, jangan enggak lah gitu ya. Karena butuh izin, saya butuh izin untuk ngupload, itu kan kontennya konten milik dari Bukalapak ya, jadi saya nggak bisa seenaknya juga untuk ikut main-main upload di channel saya gitu. Nanti kena copyright kan repot malah. Oke, itu Om Tante yang ingin saya jelaskan di video ini. Semoga bisa menjawab, dan Om Tante kalau ada pertanyaan atau ada apapun komen aja di YouTube ini. Kemarin ada yang DM ke IG, ada yang komen di IG. Saya kalau di IG jujur DM dan komen memang nggak terlalu saya respon Om Tante, apalagi ngechat di lapak saya nanya tutorial gitu. Lapak saya itu yang megang admin, jadi admin saya juga bingung kalau ditanya, "Nih Om, apa Om kok ada yang nanya begini?" Nggak perlu ngechat sana, nggak perlu ngechat di lapak, atau nggak perlu DM di IG gitu. Kalau mau follow di IG boleh, tapi intinya tujuannya adalah untuk dapat update-nya gitu ya. Kalau mau nanya-nanya sesuatu, yang paling sering saya baca ya komen di YouTube ini. Jadi meskipun nggak saya respon, tapi sebenarnya saya baca satu persatu apa yang Om Tante tulis di kolom komentar gitu ya. Saya perhatikan kok satu persatu. Dan yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih untuk Om Tante yang sudah komen di YouTube saya, di beberapa video saya, dan mengapresiasi apa yang saya lakukan, lalu mengapresiasi video-videonya, dan bersyukur masih bermanfaat untuk beberapa dari Om Tante. Mungkin nggak banyak, tapi setidaknya bermanfaatlah untuk sebagian orang. Itu jangan lupa kalau Om Tante pengen tahu update-nya, subscribe channel ini. Subscribe dari Om Tante bukan untuk AdSense saya. Ya cuman kalau pengen ngikutin aja, kalau enggak ya nggak usah subscribe, nggak apa-apa. Itu aja, ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.